Bab 1032 Seseorang. Lin Zhu sedang melihat ke arah jendela saat ini, dan ketika dia melihat sosok itu, dia berkata tanpa sadar, dan kemudian belati di tangannya terlempar tanpa sadar, cahaya dingin menyala, dan belati melewati bagian belakang bayangan. Baik. Bayangan hitam itu tidak bisa membantu tetapi mendengus kesakitan. Jelas bahwa dia digigit oleh belati, tetapi tubuhnya tidak berhenti sedikit pun, dan dengan kekuatan besar, dia terbang ke jendela yang ditutupi dengan jaring anti-maling dengan kekuatan besar. Bangling. Ada suara kaca pecah, dan tubuh bayangan hitam itu menghantam kaca tebal dan jaring anti-maling secara langsung, dan jatuh ke tanah. Lin Yu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka tanpa mengatakan apapun, mereka menendang kaki mereka dengan keras dan bergegas keluar dengan perawakan yang tajam. Engah, engah. Semua orang membuat beberapa suara teredam setelah mereka mendarat. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa sosok itu telanjang, mengenakan celana pendek dan bergegas keluar halaman. Pada saat yang sama, mereka mengangkat kepala dan berteriak dengan keras. Ayo ayo. Orang ini memang Titan. Lin Yu segera sangat gembira ketika dia mendengar suara ini, dilihat dari suaranya saja, itu memang suara raja, persis sama dengan suara di telepon. Lin Yu tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju Titan yang bertahan mati-matian. Ketika Titan itu melompat ke atas tembok, dia sudah ada di sana, mencengkeram pergelangan kaki Titan, dan Titan itu langsung jatuh ke dinding. Wajah penjaga bumi berubah tiba-tiba, dia kembali menatap Lin Yu, dan pada saat yang sama, dia menendang wajah Lin Yu dengan ganas. Lin Yu tidak mengelak sama sekali, dan memukul penjaga bumi dengan pukulan keras. Kaki ini. Retak. Pada saat tinju Lin Yu menyentuh telapak penjaga bumi, suara tulang patah tiba-tiba terdengar, dan seluruh tulang kaki penjaga bumi hampir retak. Rumputku. Tuwei mengutuk kesakitan, dan kemudian menahan rasa sakit, dan membanting pergelangan tangan Lin Yu dengan keras. Kekuatan yang digunakan sangat besar sehingga dia ingin mematahkan pergelangan tangan Lin Yu secara langsung. Lin Yu buru-buru menghindari ujung tajamnya, buru-buru menarik tangannya, dan penjaga darat juga mengambil kesempatan untuk mundur dan terbalik di luar tembok halaman. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan tegas, apakah semua orang sialan itu sudah mati? Kulit Lin Yu berubah. Dia buru-buru melompat dan melompat ke atas tembok, melihat Titan yang terhuyung beberapa meter jauhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju Titan. Tetapi pada saat ini, ada ledakan kaca pecah, dan villa di seberang tiba-tiba berdesir, terdengar suara terobosan di udara, dan senjata baja perak yang mirip dengan lempar lembing ditembakkan ke arahnya. Kekuatan besar dan sudut yang tepat. Xuanzong di bawah kaki Lin Yu membuat langkah yang salah, dan satu sisi tubuhnya mampu menghindari serangan, dan lembing berdengung jauh ke tanah. Tapi tiba-tiba villa di kedua sisi juga ingat suara kaca retak, dan kemudian beberapa lembing perak pendek ditembakkan ke Lin Yu dengan kecepatan tinggi, dan suara menembus udara tidak sadarkan diri. Telinga. Kulit Lin Yu berubah drastis ketika melihat ini. Dia tahu bahwa lembing semacam ini tidak bisa ditahan oleh tubuh kaku yang mencapai menengah, dan tidak lagi peduli untuk mengejar para Titan. Dia memanfaatkan momentum untuk berguling dan melarikan diri. Gun Yu bersandar di dinding halaman seberang. Engah. Beberapa suara teredam datang, dan lembing menempel kuat ke tanah dan dinding, dan Bai Rentu dan Hu Qingfeng yang hendak bergegas keluar dari tembok halaman terpaksa mundur. Jelas sekali, orang-orang ini sangat terlatih. Mereka menyiapkan senjata di rumah lebih awal pada hari kerja. Mereka mungkin telah melakukan latihan dan siap menghadapi situasi ini kapan saja. Jadi meskipun situasinya tiba-tiba saat ini, mereka metodis, menggunakan lembing di tangan mereka untuk dengan kuat memaksa Lin Yu dan yang lainnya. Haha, He Jiarong,
Aku benar-benar tidak berharap kamu begitu bodoh sehingga kamu akan melemparkan dirimu ke dalam perangkap sampai mati. Pada saat ini, Titan yang sudah melompat ke dinding halaman berikutnya tiba-tiba tertawa dengan kepala terangkat tinggi, dengan arogansi yang tak terlukiskan dalam tawa itu. Dia hampir bisa dikatakan sebagai jaring langit dan bumi, hanya untuk mencegah musuh tertentu tiba-tiba datang kepadanya. Tetapi setelah bertahun-tahun, hanya Lin Yu, musuh bodoh, yang muncul. Dia tidak berharap Lin Yu menemukan tempat ini pada awalnya, dan dia tidak berharap Lin Yu begitu bodoh sehingga dia akan bergegas ke sana untuk membunuhnya. Jika tidak, dia tidak hanya akan mengatur 4 orang di rumahnya. Namun, dia hampir digantikan oleh Lin Yu. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yu bisa menghindari semua alarm dan menyelinap ke kamar tidurnya tanpa bersuara. Jika bukan karena kebiasaan tidur di bawah tempat tidur yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, itu akan menjadi kenyataan. Itu dilakukan oleh Lin Yu. Lin Yu juga marah dan benci ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka seseorang akan meletakkan tempat tidur yang baik dan tetap terjaga, seperti tikus, tidur di bawah tempat tidur. Namun, tidak mengherankan jika hal ini terjadi pada orang-orang dari Dokter Misterius. Mereka sangat jahat dan bajingan di hati mereka, dan mereka benar-benar tidak berani tidur di tempat tidur. Tidak layak untuk tempat tidur. Oh sial. Hu Qingfeng mengutuk dengan marah dan juga sangat kesal. Mereka hampir menangkap para Titan barusan, dan sekarang mereka gagal. Tidak hanya gagal menangkap orang, tapi yang terburuk terjadi. Pada saat ini, dia telah mendengar sejumlah besar langkah kaki bergegas, dan dapat dilihat bahwa anggota dari pintu Dokter Misterius di seluruh area villa bergegas ke sisi ini. Su Laozi, Chun Seng, dan Qiu Men merasa sedikit gugup, dan memegang erat senjata di tangan mereka, tahu bahwa perang besar akan segera pecah. Pada saat ini, Lin Yu juga mendengar langkah kaki datang, dan telah melihat sosok-sosok berlari dalam kelompok seperti belalang di kejauhan, mengetahui bahwa dia akan dibuat pangsit, dan melihat ke dinding halaman yang baru saja melompat keluar dari matanya. Dan kemudian berlari ke depan, dan melompat dengan rapi ke dinding halaman. Pada saat ini, 2 lembing terbang melewati punggungnya dan menghantam tanah ke samping dengan 2 tiupan. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang bersembunyi di villa seberang tidak mengikuti mereka sama sekali, dan mereka masih mengawasi mereka di atas. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ketika Bu Cheng dan yang lainnya melihat Lin Yu, mereka bergegas untuk bertanya. Tidak masalah. Lin Yu mengertakkan giginya, lalu berkata dengan getir, sayang sekali aku hampir bisa menangkap Titan itu sekarang. Jangan terburu-buru, biarkan aku bicara dengan mereka. Pada saat ini, penjaga darat tiba-tiba berteriak pada anak buahnya, menunjukkan bahwa mereka hanya perlu mengepung Lin Yu dan mereka, dan jangan khawatir tentang itu. Hei, He Jiarong, hahaha. Orang Tue itu memanggil Lin Yu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu benar-benar babi yang bodoh, tapi aku juga ingin berterima kasih untuk babi bodoh ini. Bukan karena Anda pernah menjebol gawang, saya benar-benar tidak dapat memberikan kontribusi sebesar itu kepada Tuan Lama. Petik 2. Anda tahu, kali ini dia bisa menangkap atau membunuh Lin Yu, tapi dia memberikan 2 kontribusi besar. Dia tidak hanya melindungi keselamatan Rong Hesu, dia juga membalas pembunuhan Rong Hesu atas putranya, jadi dia ada di sana. Status Suanyimen harus stabil dan meningkat. Sehingga sekarang dia tidak bisa menahan tawa, dia sepertinya telah melihat masa depannya yang cemerlang. Jangan katakan terlalu awal, bisakah kau menangkapku masih sebuah pertanyaan. Lin Yu tiba-tiba menyeringai pada saat ini, dan berkata dengan pikiran terbuka, juga, bahkan jika saya tertangkap atau dibunuh, masih akan menjadi pertanyaan apakah Anda dapat hidup saat itu. Situasi terburuk muncul saat ini, hati Lin Yu benar-benar tenang, bagaimanapun, sebelum mereka datang, mereka sudah memutuskan untuk mati,
Tetapi bahkan jika mereka tidak bisa keluar hidup-hidup, dia akan membawa Ergot bersamanya sebelum dia meninggal. Upacara pemakaman. Apakah itu? Tuwei tidak bisa menahan tawa beberapa kali, dan berkata, "He Jiarong, aku mendengar orang mengatakan bahwa kamu sangat sombong, dan itu terlihat sangat bagus sekarang. Sayang sekali kesombonganmu tidak bisa menyelamatkan kamu dan saudara-saudaramu. Nah, selama kamu patuh pasrah dan berhenti melawan, aku bisa menyelamatkan kamu dari mayat. Lagi pula, kalian saudara, masih ada sinar kehidupan." Mendengar kata-kata Tuwei, hati Lin Yu tergerak, dan tanpa sadar bertanya, "Vitalitas apa? Bagaimana cara berbicara?" "Bapak, Kakak Ho." Ketika Bu Cheng, Hu Qingfeng dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera meneriaki Lin Yu dengan suara rendah, dan Lin Yu melambai pada mereka, memberi isyarat agar mereka tidak berbicara. Ini sangat sederhana. Selama mereka setuju untuk tunduk ke sekolah Suanyi dan melakukan yang terbaik untuk sekolah Suanyi, saya dapat mengambil keputusan dan menghindarkan mereka agar tidak mati, kata penjaga tanah dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi.